Dalam kitab Bidayatul Hidayah diterangkan al-qaulu fi adabis suhbah wal mu'asarati ma'al khaliq wal khalqi. I'lam anna sahibaka alladzi la yufarikuka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khaliquka wa mahma dzakartuhu. Dalam hal ini ada pergaulan dan persahabatan dengan khalik atau Tuhan dan makhluknya, bahwasanya Tuhan adalah sahabat yang tak pernah berpisah dengan kita, entah dalam keadaan diam, bepergian, tidur, bahkan dalam hidup matimu, itulah sahabat kita, yaitu Tuhan. Selama engkau mengingatnya, niscaya dia menjadi teman dudukmu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah teman duduk bagi orang-orang yang berzikir kepadaku. Selama hatimu sedih karena tak mampu menunaikan kewajiban agamamu, maka dia senantiasa menyertaimu, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Aku berada bersama mereka yang hatinya sedih karena aku. Apabila engkau betul-betul mengenalinya, niscaya engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan niscaya engkau akan meninggalkan yang lainnya. Jika engkau tak mampu melaksanakan hal di setiap waktu, maka engkau harus menyediakan waktu di malam dan siang hari untuk kau pergunakan berkholwat bersama Tuhan atau Allah dan merasakan kenikmatan bermunajat kepadanya. Berkenaan dengan hal itu, engkau harus mengetahui adab-adab menjalin hubungan dengan Tuhan, yaitu menundukkan kepala, menjaga pandangan mata, mengkonsentrasikan pikiran, senantiasa diam, menenangkan anggota badan, segera mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, tidak menolak takdir, senantiasa berzikir dan berpikir, mengutamakan hak atas batil, putus asa dari makhluk, tunduk dengan perasaan hormat, risau diliputi oleh rasa malu, tenang dalam berusaha karena yakin atas jaminannya, bertawakal kepada karunia Allah. Semua ini harus menjadi karaktermu sepanjang siang dan malam. Itulah sebab menjalin hubungan dengan teman yang tak pernah berpisah denganmu. Adapun semua makhluk dalam waktu tertentu akan berpisah denganmu. Demikian Bu, presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hamdan. Untuk presentator selanjutnya yaitu Pak Ali Imran, monggo. Pak Ali Imran hadir, ya? Hadir, Bu. Yap, monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Kali ini dalam presentasi ini saya akan membawakan materi tentang adab-adab bergaul dengan orang yang kita kenal. Sebelumnya mohon maaf, off cam. Jadi adab-adab bergaul dengan orang yang kita kenal, yang sekedar kita kenal, bukan kalau yang kita kenal baik itu namanya kan sotik, teman, akrab lah, seperti itu. Di sini Al-Imam Ghazali menjelaskan amal qismus salis, adapun bagian yang ketiga wahum al-ma'arif, yaitu orang-orang yang kita kenal, hanya sekedar kita kenal. Seperti teman medsos misalnya, atau teman di Facebook, itu kan sekedar kita kenal saja. Fahdhar minhum, maka berhati-hatilah kepada mereka. Fa innaka la taru asyarra illa mimman ta'rifuhu. Karena sesungguhnya kamu itu tidak tahu atau tidak melihat keburukan selain dari yang engkau ketahui. Jadi orang yang sudah kita kenal itu kan kita tidak tahu keburukannya itu apa. Berbeda dengan teman akrab kita, mestinya sudah tahu dengan keburukan-keburukan kita pun sudah tahu dengan keburukan-keburukan teman kita. Itu makanya kita disuruh hati-hati ketika berteman dengan orang yang sekedar kita kenal. Jangan mudah curhat, apalagi curhat rumah tangga, curhat suami ataupun curhat istri. Akhirnya bisa dimanfaatkan oleh orang yang sekedar kita kenal tersebut. Begitu. Misalnya Mbak Bu Hesti itu curhat tentang suaminya. Nah, itu kesempatan kalau yang diajak curhat itu seorang cowok, duda lagi. Ya, itu kesempatan buat duda itu untuk sekaligus bubarkan saja rumah tangganya, kan seperti itu. Padahal ada udang di balik gorengan. Misalnya, itu misalnya saja. Makanya ketika curhat itu ya dengan orang-orang yang sudah kita kenal baik, sudah kita tahu wataknya, perilakunya, seperti itu.
Kemudian amma sodiku wa yu'inuka. Adapun teman ataupun sahabat yang sudah kita ketahui, teman akrab ya, ia akan menunjukkan kepadamu. Teman itu akan memberikan nasihat, bukan menjebak. Seperti contohnya tadi. Kalau curhat dengan seorang yang sekedar kita kenal itu kan biasanya menjebak. Ada sesuatu, ada niat jelek biasanya seperti itu. Tapi ketika dengan orang yang kita kenal, orang yang kita sudah kenal baik, akrab, itu nggak apa-apa. Itu menjadi teman curhat nggak apa-apa. Wa amal majhulu wala yata'arrad laka. Adapun orang yang tidak dikenal, maka ia tidak akan menunjukkan kepadamu. Jawaban sesungguhnya tidak akan ditunjukkan, malah justru akan mengompori kalau kita curhati mereka. Ya. Wa innama syarra kullahu minal ma'arif alladzina yadhuruna as-sadaqata bi alsinatihim. Sesungguhnya semua keburukan itu datang dari orang yang engkau kenal, yang mereka menunjukkan persahabatan dengan lisan mereka. Seperti contohnya ada seorang mengatakan saya itu teman, kamu itu teman saya, atau saya itu teman kamu. Itu sekedar pengakuan daripada lisannya saja. Itu maka berhati-hatilah dengan orang yang seperti itu. Karena ketika Anda itu melakukan sesuatu yang di luar nurul, ya, ataupun curhat yang tidak-tidak, itu akan dimanfaatkan oleh mereka. Jadi, maka pesan daripada Al-Imam Ghazali, faqlil minal ma'arif ma qadarta, maka kurangilah orang yang kau kenal sebisamu. Jadi, jangan perbanyak orang kenal. Semakin banyak yang kita kenal, maka semakin banyak beban hidup kita. Beban tubuh saya sudah berat, saya tidak ingin menambah beban hidup saya. Ya begitu, karena saya kegemukan. Jadi apabila kita terpaksa berkenalan dengan mereka di sekolah, ataupun masjid, ataupun perkumpulan pasar, atau di dalam negeri, maka janganlah engkau menganggap mereka rendah. Jadi ketika kita sudah mengenal dengan orang tersebut, kita pun tidak boleh menganggap rendah. Barangkali dia itu ternyata seorang wali, gitu misalnya. Seperti Pak Abdul Latif. Saya mungkin berhusnuzon pada Pak Abdul Latif, beliau itu seorang wali. Nah, mempunyai beberapa keramat mungkin. Bisa memindahkan hujan dari daerah sini ke daerah yang lain. Mungkin seperti itu di rumahnya. Jadi di rumah itu berbeda ya, wali dengan tukang sobok. Mudah-mudahan Pak Abdul Latif bukan tukang sobok, tapi memang benar-benar wali. Seperti itu. Ya, demikian saja. Nah, jadi pesan Imam Ghazali, kita berteman boleh, tapi hati-hati dengan berteman dengan orang yang sekedar kita kenal. Jangan mudah curhat, jangan mudah mencari perhatian, apalagi mencari penghasilan. Terima kasih. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi intinya harus tahu batasan ya Pak Ali. Jangan berlebih-lebihan terlebih, juga jangan sampai berlebihan berat badannya. Oke. Oh, Untuk presentator selanjutnya yaitu Pak Kamiluddin. Hadir? Pak Kamil? Tadi sepertinya ada. Oke, berhubung Pak Kamil belum ada, Pak Alif Akbar Kodafi hadir? Pak Alif? Sepertinya belum ada. Yang selanjutnya yaitu Pak Husni. Monggo. Presentasi selanjutnya disampaikan oleh Pak Husni. Pak Muhtarul Husni ada? Oke, tidak ada. Yang selanjutnya Pak Minan. Sepertinya tadi ada Pak Minan. Monggo Pak Minan. Oke, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan materi. Saya akan membacakan fahdhar suhbatal fasiq. Fa inna musyahadatal fisiq wal ma'siyah ala dawami tazilu an qalbik karahiyatal ma'siyah wa tahunu 'alaika amruha walidzalik hana 'alal qulub ma'siyatul ghibah lil fahmi laha walau ra'au khatiman min zahabin aw malbusan min haririn ala faqihin lashtadda inkaruhum alaih wal ghibatu asyadda min dzalik. Maka jauhi daripada bersahabat dengan orang yang fasik.
Halaman Karena berapa? keterusan melihat perkara-perkara yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut. Lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Jelas kalau terlalu sering bersahabat dengan para ahli fasik. Halamannya, Pak. Dalam Halamannya. saya bukannya di ini, Pak. Di Ya, monggo apa? lanjut saja. Maktabah Samilah, Pak. Jadi kalau kita terlalu sering bersumbu rayu atau berteman terlalu mesra dengan para ahli maksiat, takutnya kita terbiasa melihat pemandangan maksiat. Jadi memandang dengan biasa saja. Padahal kita harusnya memusuhi. Maksiat itu bentuk dari lawan ketaatan. Coba kamu lihat orang ramai menganggap mudah dosa, maksiat hibah, mengumpat orang, karena mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Tetapi jikalau mereka melihat seorang ini memakai cincin emas atau memakai kain sutra, niscaya mereka amat mengingkarinya. Padahal dosa hibah itu jauh lebih besar daripada dosa memakai cincin emas atau pakaian sutra. Yang jelas, jadi kalau hibah itu lebih dosa. Sekian dari saya. Terima kasih. Barangkali ada kekurangan, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Husni. Ya, memang ya, kita bisa karena terbiasa, makanya jangan biasakan dengan hal-hal yang buruk dan yang dilarang oleh syariat. Untuk presentator selanjutnya yaitu Ibu Siti Afifah hadir. Ibu Siti Afifah. Hadir, Mbak. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen juga teman-teman yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan bab yang terakhir, Bu, dari kitab Hidayatul Hidayah, yaitu mulai dari Fahadzal qadru ya fata yakfika min bidayatil hidayah fajarrib biha nafsaka fa innaha salasatun aqsam. Qasmun fi ada'it ta'ati wa qismun fi tarkil ma'asyi wa qismun fi mukhalatatil khalqi. Wa hiya jami'atul li jami'i muamalatil abdi ma'al khaliqi wal khalqi fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika ilal akhirah, sampai ilah ya itu. Untuk di bab yang terakhir ini kurang lebihnya yaitu keterangannya adalah penjelasan ini cukup bagimu sebagai permulaan dari sebuah kitab Hidayatul Hidayah. Cobalah dirimu untuk mengaplikasikannya. Jadi pada kitab di bab terakhir kitab Hidayatul Hidayah ini yaitu ada 3 bagian pokok penting yang telah dijelaskan, yaitu yang pertama melakukan amal ketaatan, yang kedua meninggalkan maksiat, dan yang ketiga bergaul dengan sesama. Itu semua sudah mencakup hubungan antara seorang hamba Allah dengan Khalik beserta makhluknya. Jika engkau merasa hal itu sesuai dengan dirimu, kemudian engkau condong serta ingin melakukannya, berarti Allah telah memercikan cahaya iman kepada atau di dalam hatimu dan telah melapangkan dadamu. Jadi di sini dijelaskan bahwa di akhir dari bab atau di akhir dari kitab Hidayatul Bidayah ini ditekankan oleh pengarangnya, yaitu untuk mempelajari atau mengamalkan bab-bab atau pelajaran yang sudah dicantumkan di bab-bab yang awal atau di 3 ini, dan telah dijelaskan kalau memang
dari seorang hamba ini percaya dan mau mengamalkan, maka berarti hamba itu mendapatkan hidayah dari Allah yang telah memercikan cahaya iman ke dalam hati kita dan melapangkan dada kita. Tapi, dan ini dijelaskan lagi, sadarilah bahwa permulaan ini mempunyai akhir dan di baliknya ada berbagai rahasia, pengetahuan, dan hal-hal yang tersingkap. Semua itu telah kami jelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena itu, berusahalah untuk mempelajarinya. Namun, jika engkau merasa berat dalam melakukan berbagai pelajaran di atas, lalu mengingkarinya, dan engkau berkata pada dirimu sendiri, apa gunanya ilmu tersebut dalam forum para ulama? Kapankah pengetahuan tersebut bisa membuatmu mengalahkan para rekan dan rival? Bagaimana ia bisa menaikkan kedudukanmu di pemerintahan? Bagaimana mungkin ia bisa menyebabkanmu memperoleh harta serta jabatan ahli wakaf dan hakim? Maka sadarilah bahwa setan telah menjerumuskanmu dan telah membuatmu lupa terhadap nikmat kembalimu. Maka itu carilah setan lain yang sejenis denganmu guna mengajarkan apa yang kau sangka bermanfaat dan bisa mengantarmu memperoleh keinginanmu. Kemudian ketahuilah bahwa milikmu berada di tempatmu tidak betul-betul murni menjadi milikmu, apalagi yang berada di desa atau di negerimu. Selain itu, engkau juga takkan mendapatkan kekayaan abadi dan nikmat yang kekal di sisi Tuhan. Jadi dengan jadi inti dari bab penutup ini, bagi hamba yang tidak mempercayai, maka dia adalah termasuk orang-orang yang mengikuti setan dan akan terjerumus ke hal-hal atau ke jurang yang sama dengan yang diajarkan oleh setan itu. Demikian juga, dan terakhir pada penutup bab ini dijelaskan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi segala puji bagi Allah yang maha pertama, maha terakhir, dan maha tampak, juga maha tersembunyi. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Juga sholawat beserta salam atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau semua. Demikian, mungkin banyak kekurangannya. Ibu dosen mohon untuk diingatkan gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Afifah. Berhubung tadi Pak Kamil belum presentasi dan sekarang beliau hadir, maka kepada Pak Kamil kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'amadu. Terima kasih kepada dan moderator memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi pada siang menjelang sore ini, di mana materi saya itu tentang adab bersahabat atau berteman. Bahwa di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan oleh pengarang yaitu Imam Ghazali bahwa kita harus mengetahui cara-cara memilih dan harus pula mengetahui hak-hak pertemanan, matalul akhwa ini, matalul yada ini.
tawsilu ihdahumal ukhra. Bahwasanya perumpamaan dua orang yang bersahabat itu seperti dua orang yang tangan yang satunya membasuh yang lainnya. Kemudian juga diceritakan di situ bahwasanya di sebuah riwayat Rasul suatu ketika memasuki hutan lalu memetik 2 potong kayu siwak. Yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Kemudian yang kayu yang lurus itu diberikan kepada seorang sahabat yang membersamainya, sedangkan yang bengkok diambil oleh beliau sendiri. Sahabat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak mengambil kayu yang lurus ini daripada aku." Kemudian Rasul menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ilah an suhbatihi." Orang yang berteman meskipun sesaat di waktu siang akan ditanyai tentang persahabatannya. Hal aqama fiha haqqullah au adha'ahu. Apakah dia dalam persahabatannya itu memenuhi hak-hak yang diatur oleh Allah au adha'ahu atau menyia-nyiakannya. Kemudian beliau melanjutkan dengan sabdanya, "Mastahaba itnani qattu illa kana habbuha ilallah arfaquhuma bisahibihi." Dua orang yang berteman yang paling disenangi oleh Allah adalah yang paling menyayangi temannya. Lebih lanjut, beliau Imam Ghazali menjelaskan tentang tata cara kesopanan dalam berteman, di antaranya yang pertama adalah memberi pertolongan kepada teman yang sedang memerlukan bantuannya sebelum diminta. Kemudian yang selanjutnya adalah menyimpan rahasia teman. Juga kesopanan yang lain menutupi cacat atau kekurangan yang ada pada diri teman. Kemudian menyampaikan pujian orang lain kepada teman, mendengarkan dengan baik ucapan teman kita, kemudian menghindari perdebatan dengan teman, memanggil teman dengan panggilan yang disukai, memuji kebaikan teman, berterima kasih, dan banyak di sini disebutkan sekitar 23 karena yang memang di situ berurutan. Dan kesimpulannya saya baca bahwa seseorang harus memperlakukan temannya dengan perlakuan yang menyenangkan. Sebagaimana halnya kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Beliau juga menuturkan bahwa barang siapa yang tidak mencintai teman, seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri, maka persahabatan orang seperti ini tidak tulus dan akan membawa bencana di dunia dan di akhirat. Itulah tata cara atau kesopanan yang harus kita perhatikan dalam memenuhi hak-hak persahabatan dengan teman-teman kita. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kamil. Teman-teman sekalian, alhamdulillah presentasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa teman kita yang tidak hadir. Sebelum saya tutup acara pada
siang hari ini kepada Ibu dosen Hilya. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan masukan dan juga koreksi atas presentasi yang kami berikan. Semoga Ibu. Oke, terima kasih Bu Hesti sudah memandu ya, dan Pak Baston sudah sharing. Terima kasih. Dan ini merupakan perjumpaan terakhir ya di tatap muka di mata kuliah literasi digital Kitab Kuning. Saya sangat merasa bahwa saya kurang maksimal di mata kuliah ini juga. Memang semuanya ini materi yang tersaji karena kita juga artinya membedah kitab Bidayatul Hidayah, dan ini menjadi bagian kitab klasik. Artinya setelah saya rasakan Bapak Ibu semuanya punya potensi untuk menggali nilai-nilai yang ada di kitab Bidayatul Hidayah. Dari pemaparan kita di pertemuan pertama sampai sekarang, intinya kita tahu bahwa ternyata di Bidayatul Hidayah itu bagaimana kita seorang hamba diciptakan oleh Tuhannya. Kalau hamba kita disebut kalau bertuhan, kalau Tuhan disebut kreator, sedangkan kita adalah kreatur. Kreatur adalah makhluk ciptaan. Bagaimana kita sebagai makhluk ciptaan itu direpresentasikan dengan sifat-sifat Tuhan itu yang 99. Bagaimana kita hidup di dunia itu harus penuh dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan itu semua nampak ada di kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin Bapak Ibu merasakan bagaimana kita dari bab akhir sampai dari bab awal kita bagaimana kita beribadah secara teologis normatif. Ya kan, kita melakukan apa sih hal yang dilakukan, yang tidak dilakukan apa, sudah dijelaskan. Kemudian di akhir-akhir bab bagaimana kita beretika sosial juga dilakukan, baik itu secara internal maupun eksternal. Bagaimana kita dikasih panduan untuk bagaimana sih berlaku terhadap yang baru kenal atau teman atau yang tidak kenal, bahkan diatur gitu kan. Terus secara internal juga bagaimana maksiat itu bukan hanya di ranah yang luar aja, tapi di hati kita juga punya potensi untuk maksiat. Jadi bagi saya ini paket komplit, dan ini menjadi bahannya Bapak Ibu semua yang memang misalkan tertarik di dunia digital, gali. Karena kita itu celahnya banyak di dunia digital. Apalagi yang memang ke kitab Turos ya. Bagaimana mengelola ini bisa menjadi bahan dakwah. Karena saya yakin Bapak Ibu semua itu adalah tokoh di komunitas pondoknya masing-masing, di komunitas yang terdekat, dan juga di keluarga. Jadi secara kalau masukan atau tidak, saya tidak masukan. Saya justru belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana proses saya akhirnya belajar lagi gitu di kitab Bidayatul Hidayah yang entah puluhan tahun saya nggak nyentuh-nyentuh kitab ini gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa terus juga di akhir tadi di Zoom chat itu saya pengen Bapak Ibu semuanya menuliskan satu quotes, nanti dimulai dari saya, kemudian akan saya screenshot dan saya share di IG nantinya tuh. Jadi perjumpaan kita ini bukan hanya kita yang tahu, bahwa perjumpaan yang bermakna ini juga teman-teman saya di IG tahu gitu loh, bahwa saya bertemu dengan Bapak Ibu semua di kelas yang luar biasa ini. Seperti itu. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi saya? Kepanjangan saya ngomongnya nih kayaknya. Cukup, Bu. Cukup ya? Oh, Ayo gimana? Kiranya perkumpulan ini tidak sampai kita kuliah saja. Semoga perkumpulan ini bisa membuat kita lebih baik untuk kedepannya. Amin. 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 Mungkin bisa di-spill untuk UAS, teman-teman mungkin bertanya-tanya. Iya, tenang Ya, Bu, Bu. saya itu insya Allah mudah kok. Maksudnya di mana teman-teman ada ya, Bapak di sini chat saya ya, saya tidak sebut nama ya. Tenang aja, di mana insya Allah aman nilainya rata-rata gitu. Terus kalau ada tugas yang saya akhir-akhir tentang moderasi beragama, insya Allah saya akan mengelola tulisannya Bapak Ibu semua kalau saya punya waktu. Jadi mungkin kalau misalkan UAS tentunya saya akan share lebih lanjut. Saya tidak akan mempersulit Bapak Ibu semuanya gitu. Dan saya
yang memang belum sempat menilai semuanya, tapi yang saya terakhir baca tentang moderasi beragama, saya begitu tersentuh. Karena nilai-nilai universal moderasi beragama itu sangat kurang digali dari kitab Turos. Jadi makanya saya punya kesempatan untuk misalkan Bapak Ibu semua menggali, oh ini ayat Qur'annya, oh ini ayat hadisnya, oh ini tafsir-tafsirnya. Itu sebenarnya yang sangat saya harapkan juga. Jadi saya sampai takjub, ih gila gitu loh. Saya maksudnya bersama Bapak Ibu semua, 2 kelas menggali nilai-nilai universal dalam beragama, karena kita kan dalam beragama sebenarnya ada ranah internum dan eksternum. Yang internum kita nggak bisa nyentuh apapun, bagaimana kita bertuhan ya versinya saya gitu. Ya kan, tapi ranah internum, ranah etika sosial kita pasti banyak negosiasi. Dan ternyata di kitab Bidayatul Hidayah pun menyenggol ranah etika sosial gitu loh. Jadi kita kuat secara internum, maka secara eksternum kita juga akan kuat. Makanya nilai-nilai universal itu, atau kalau dikontekstualiskan moderasi beragama bukan hal yang baru. Itu hanya untuk berinovasi gitu loh. Kalau pas pendirian sebuah bangsa kita punya Bhinneka Tunggal Ika, tapi ya ranah ini kan ketika gerakan transnasional itu menyebar bukan hanya di kalangan Islam aja, di kalangan Kristen juga banyak gerakan. Ada kemarin kasus kita menemukan ada anak SMP yang tidak mau hormat sama bendera. Itu di kalangan Kristen, padahal hormat itu bukan menyembah. Kita kan prinsipnya gitu, tapi ternyata di ajaran agama itu tidak boleh hormat kepada bendera. Ya bagaimana kita menerapkan ajaran kenegaraan kalau di agamanya sudah punya perspektif atau terjemah yang sangat saklek gitu. Jadi akhirnya kita punya tugas itu, Bapak Ibu semua. Apalagi Bapak Ibu dapat beasiswa dari Kemenag. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya terima kasih dan mohon maaf. Saya yakin semoga perjumpaan ini bukan hanya di ruang posisi dosen dan mahasiswa. Saya juga berharap teman-teman semua di kelas ini kita berteman bareng-bareng gitu, belajar bareng-bareng seperti itu. Dan kita semua manusia, misalkan Bapak Ibu lihat di IG saya nggak jelas ya, ada fasenya saya memang lagi tidak jelas. Lagi galau, lagi apa ya, manusiawi IG saya kok gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu semua. Oke, mohon maaf semuanya. Mungkin ada yang buka laptop bisa screenshot, semuanya on kamera. Siapa yang pakai laptop ada? Saya, Bu. Oke, silakan screenshot ya. Soalnya nggak tahu laptop saya itu tidak bisa open kamera, jadi akhirnya saya pakai HP. Untung bisa. Pas kelas pagi saya nggak bisa. Zoom tuh nggak bisa connect sama sekali. Padahal saya tiga pakai perangkat ya, laptop, HP sama tab ya. Takdirnya nggak bisa kayaknya. Mungkin saya generasi tua, jadi sama IT itu rada merem gitu ya. Tadi ya seperti itu. Ternyata kalau Bapak Ibu ketemu di kelas offline, saya tidak bisa membayangkan betapa lucunya kelas ini. Tadi potensi lucu banyak banget tuh, ada Pak Imron tadi lucu banget ya presentasinya, sampai saya catat lucu gitu, saya tulis lucu gitu. Biasanya itu yang mencairkan suasana kelas. Seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan open kamera, yang pegang laptop silakan screenshot. Kayaknya bagus deh ini. Sudah Bu, direkam. Nanti kita pamer di IG dakwah gitu. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya kurang maksimal, saling menegur sapa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hilya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Di perjumpaan berikutnya kita masih punya kelas 2 yang offline. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya screenshot sekali lagi. Oh, udah keluar. Ejakulasi dini nih. Pak Imron sudah daftar tanggal 17 Bentar, belum? saya screenshot bentar. Tadi belum nyalain kamera. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Gus Bestom, halo. Nyempet nih. Halo Gus Kausar. Ampun, kualat aku asli, kualat. Sorry Pak. Gus, examnya. Aib, Gus, bebas.